Santer kabar kedekatan El Rumi, putra mantan pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, dikabarkan dekat dengan pesinetron muda Syifa Hadju. Ahli kartu tarot pun Denny Darko melakukan peneropongan terkait kecocokan kedua insan ini, sejauh mana hubungan mereka dan akankah keduanya menjadi pasangan yang cocok dan akan membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Ya, bergulirnya kabar heboh kedekatan El Rumi dan Syifa Hadju pasca aksi berani El Rumi di hadapan publik yang menggandeng Syifa Hadju di acara pernikahan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Tak sampai di situ saja, dari beberapa postingan di sosial media terlihat aksi El Rumi sudah melangkah lebih jauh mengenalkan Syifa Hadju kepada Maya Estianty dan suaminya Irwan Musri. Yang lebih geger pula adalah video El Rumi mengenalkan Syifa Hadju kepada Ahmad Dhani, ayahnya. Ketika itu, pertanyaan Ahmad Dhani kepada Syifa terkait kapan keduanya akan menikah tampak mengejutkan Syifa Hadju. Namun, momen itu menjadi jelas ketika El Rumi bertanya balik kepada musisi kawakan ini terkait restu dari sang ayah. Lantas, seperti apa peneropongan Denny Darko terkait restu dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty terhadap kedekatan El Rumi dan Syifa Hadju? Sejauh mana keseriusan cinta El Rumi? Benarkah ada peluang bahwa pasangan ini akan membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Binar-binar asmara dari kedekatan El Rumi dengan Syifa Hadju baru-baru ini mulai terlihat terang benderang sejak aksi berani El Rumi menggandeng Syifa Hadju di acara pernikahan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Setelah itu terungkap adanya kedekatan spesial antara keduanya ketika El Rumi berani memposting foto berdua dengan Syifa Hadju di akun sosial media pribadinya. Dari postingan Maya Estianty terlihat momen El Rumi memperkenalkan Syifa kepada Maya Estianty dan suaminya Irwan Musri. Bahkan terungkap pula momen ketika Maya dan suaminya mengajak El Rumi dan Syifa Hadju dinner bareng di suatu restoran di Jakarta. Melihat kedekatan El Rumi dan Syifa Hadju tersebut yang merinsek kian cepat, ahli kartu tarot Denny Darko pun berusaha membongkar hubungan keduanya berdasarkan kartu tarot yang dibukanya. Lantas seperti apa gambaran yang ditunjukkan kartu tarot Denny Darko terkait kecocokan dua insan yang tampak tengah dimabuk cinta ini? Benarkah tingkat kecocokan keduanya begitu besar dengan peluang hubungan keduanya akan dibawa ke jenjang yang lebih serius nantinya? Halo, ini Dedi nih. Aduh, akhirnya kenal juga ya. Every single day. Jadi penasaran. Bisa. Gimana filmnya? Bagus. Tidur. Nggak bohong. Syifa gimana di filmnya? Bagus, sedih. Sedih ya? Congrats Bunda, Dedi. Iya, congrats. Dedi. Dedi. Congrats Teh Ocha. Ya, lagi bisa. How do you do it? It's just a new thing. Ini di belakang ya. Hai Dipa. Dipa kok cantik banget ya? Hai Bunda. Ini. Kepo ya, kepo. L. Senyum dong. Kalau dibilang cocok,
jelas cocok dan keduanya ini memiliki kesamaan ya, karena wajahnya sama-sama kalem. Juga kita melihat mereka berdua ini pun dicitrakan di media sebagai sosok yang juga kalem. Nah, saat mereka ini bersama, saya pikir sih seperti diciptakan untuk pasangannya seperti itu. Dan wajahnya pun ini kayaknya cocok gitu loh. Ini saya pikir sih akan bisa jadi sebuah hubungan yang sangat kuat dan besar kemungkinan berakhir di pelaminan. L itu bukan menutupi, tapi L itu memang paling nggak bisa ngomong. Jadi kalau diantara ketiga anaknya kan ya Al yang paling ini ya, paling populer ya diantara para pemirsa dan penikmat entertainment di Indonesia. Terus kemudian Dul yang eksentrik, mungkin lebih mirip kayak bapaknya Ahmad Dhani tapi nggak narsis. Dan barulah kemudian L ini tadi yang hidupnya itu dia nggak berkecimpung di dunia keartisan secara serius. Ya, dia ini kayak seseorang yang mungkin akan jadi lebih ke pengusaha ya. Jadi kalau saya pikir dia juga nggak terlalu pandai berkata-kata. Tapi kediamannya ini nggak terus bisa kita nilai jadi sebuah petunjuk atas sikap. Sesuatu yang bagus, jaga sifat sesuatu yang bagus. Tapi kalau saya pikir ya, dalam sebuah hubungan itu saling menjaga ya. Sifat ini bukan barang, terus harus dititipin dan dijaga. Dan kalau saya kira sih sebenarnya ini satu hal yang positif. Apalagi kalau sudah di-shipping oleh seluruh Indonesia, ya otomatis mereka nggak perlu lagi, kalau mau cari nafkah ya di entertainment nggak perlu nunggu dipanggil TV. Mereka tinggal bikin channel yang bareng, pasti akan langsung naik. Sebelumnya sempat viral video detik-detik El Rumi mengenalkan Syifa Hadju kepada sang ayah Ahmad Dhani dan juga personil Dewa 19. Dalam percakapan singkat tersebut terdengar pertanyaan spontan dilontarkan Ahmad Dhani kepada Syifa soal kapan keduanya akan menikah. Mendengar pertanyaan musisi kawakan tersebut, Syifa tampak merasa terkejut. Ia pun tersenyum dan menunjuk El Rumi seakan nasib cintanya tergantung kepada personil laki-laki ini. Namun pada momen itu El Rumi malah menanyakan balik kepada ayahnya, apakah sang ayah merestui hubungannya dengan Syifa Hadju, yang sontak disambar Ahmad Dhani dengan jawaban pasti setuju. Lalu seperti apa ahli kartu tarot Denny Darko membeberkan makna di balik aksi El Rumi mengenalkan Syifa Hadju kepada sang ayah Ahmad Dhani? Benarkah sudah terlihat sinyal adanya keseriusan cinta dari El Rumi kepada pesinetron cantik Syifa Hadju? Kapan nikahnya? Hah? Izinin nggak? Yang izinin lah. King of Pentacles itu kalau L ini kan diantara 3 anaknya Ahmad Dhani dan Maya ini yang paling tertib lah. Sekolahnya juga kuliah sampai ke luar negeri, anaknya juga nggak macem-macem, nggak pernah terlibat hal-hal yang ajaib-ajaib seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih ini jenis mungkin orang yang akan mengikuti jalannya hidup itu kalau bisa teratur lebih memilih teratur. Dan kalau dikenalkan, saya pikir sih dia menunjukkan keseriusan dengan membawa Syifa ini ke kedua pasang orang tuanya ini tadi. Dan kalau saya kira ini malah semakin menunjukkan bahwa ini sudah tujuannya bukan pacaran, tapi memang ingin dinikahi. Itu sih nggak perlu penjelasan kartu dan kita langsung lihat dan kelihatan banget. Juga dijelaskan oleh King of Pentacles bahwa ya kalau ini ternyata nggak ada sesuatu yang aral melintang, ya kenapa nggak dilamar langsung aja. Jadi sepertinya kalaupun pacaran ini akan sebentar. Tuh kartunya Two of Cups. Iya, kalau saya pikir sih iya ya. Dan ini terlihat dari usia mereka juga yang memang sudah cukup matang dan nggak dianggap muda juga, karena kalau muda biasanya kan anak-anak ini pengennya pacaran dulu, main dulu, tapi usianya ini sih menunjukkan kalau mereka ini memang sudah. Sementara itu, El Rumi yang dijumpai tim intens investigasi di sebuah acara kemarin menunjukkan ekspresi yang mengejutkan ketika ditanya soal panasnya kabar kedekatan dirinya dengan Syifa Hadju. Mendengar bahwa hubungan keduanya mendapat respon positif dan dukungan dari netizen, El sangat mensyukurinya. Namun ketika ditanya soal sejauh mana hubungannya dengan Syifa saat ini,
El Rumi menunjukkan ekspresi penuh misteri. Namun ia tampak tersenyum sangat bahagia. Di sisi lain, Ibunda El Maya Estianty justru seperti memberikan lampu hijau akan hubungan El Rumi dengan Syifa Hadju. Hal itu terlihat dari postingan Maya di story sosial media pribadinya yang memamerkan kiriman makanan dari Syifa Hadju dengan caption yang mengejutkan. Terima kasih sayang, sering dikirim makanan. @Syifa Hadju dan @El Rumi. Postingan Maya tersebut langsung mendapat respon dari Syifa Hadju melalui story-nya dengan caption, "Hihihi, sama-sama Bunda," balas Syifa singkat. Lantas, seperti apa Denny Darko meneropong kedekatan Syifa Hadju dengan Ibunda El Rumi tersebut yang tampak sudah semakin akrab? Benarkah hal itu merupakan sinyal bahwa Maya Estianty merestui hubungan El Rumi dengan Syifa Hadju? Gimana nih banyak netizen yang mendukung Bang El nih? Alhamdulillah. Mantap nih Bang El, udah mulai go public Bang El. Sedikit respon Banyak yang bilang mencintai El Syifa dengan ugal-ugalan nih El. Gimana El? Seperti apa nih Bang El? Bahkan udah minta izin juga ke... Ganti baju dulu ya. Oke. Udah mulai go public Bang El. Buat sedikit responnya Banyak kayak yang gimana bilang Bang El? mencintai El Syifa dengan ugal-ugalan nih El. Bang El. Gimana El? Seperti apa nih Bang El? Bahkan udah minta izin Iya juga Bang El. Bang El. Ganti baju dulu ya. Nih, oke. Sudah, tapi memang nggak diumumkan karena takutnya kok baru sebulan atau berapa lama ini sudah jalan. Yang padahal, nah ini kalau ditanya juga nanti, sebenarnya prahara dan huru-haranya putusnya dan sebagainya itu terjadinya bisa saja lebih lama. Mungkin diresmikan atau dipublikasi di sebulan yang lalu itu tadi. Jadi kalau saya pikir ini cuma masalah PR ya, public relation yang nggak terlalu masalah. Nanti juga orang akan lupa, tapi yang paling penting kita lihat kecocokan di antara. Go publiknya kedekatan El Rumi dengan Syifa Hadju membuat Ibunda El Rumi Maya Estianty selalu menggoda keduanya melalui komentar yang dibubuhkan melalui akun sosial media yang menampilkan foto keduanya. Cie, seneng ngegodain. Yuk kapal berangkat. Komentar Maya Estianty pada foto El Rumi dan Syifa Hadju. Dan komentar Maya tersebut pun langsung mendapat beragam komentar positif pula dari netizen, di antaranya, "Selalu ada kebahagiaan setelah kesedihan. Selamat, semoga langgeng." Komentar netizen lainnya, lantas seperti apa ahli kartu tarot Denny Darko meneropong atas positifnya netizen menanggapi kedekatan El Rumi dengan Syifa Hadju? Ya ini aja Rizky Nazar aja lah yang mengagumi kegantengannya dan mengikuti, yang padahal ya dia pun juga nggak tahu kan. Tapi kalau ingin saya katakan di sini, kemungkinan wanita itu terus kemudian berselingkuh itu jauh lebih kecil dibandingkan pria. Karena wanita ini kalau sudah sayang ya sayangnya cuma satu. Tapi kalau pria, walaupun dia mungkin sudah punya pasangan, kalau lihat cewek cantik juga dia pasti akan melihat dua kali seperti itu. Tinggal dia akan melakukan sebuah PDKT atau tidak. Jadi nggak segampang itu. Wanita ini akan berpindah hati. Kalaupun iya, anggap saja kalau ternyata Syifa juga cheating, ya kita akan berani bilang dia cheating karena mungkin diperlakukan sesuatu oleh rizkinya. Jadi kan kalau seperti ini nggak ada habisnya. Tapi yang paling penting di sini, nggak ada tuduhan itu dari Rizky. Dan selama ini semua mereka sama-sama happy, ya kenapa nggak? Toh Rizky kan tidak sudah. Geger, Syifa Hadju dibuat syok oleh perkataan Ahmad Dhani yang meminta El Rumi untuk menikahinya. Lantas benarkah di mata anak indigo, Roy Kiyoshi, melihat hubungan El Rumi dengan Syifa Hadju memiliki kecocokan di masa depan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke.
Kabar kedekatan El Rumi dengan Syifa Hadju yang kini makin merebak di jagat sosial media juga mendapat peneropongan dari anak indigo Roy Kiyoshi. Ia membenarkan adanya kedekatan antara El Rumi dengan Syifa Hadju saat ini. Namun kedekatan keduanya belum sampai pada tahap yang serius. Roy menilai keduanya masih butuh penjajakan yang cukup lama hingga panas dalam soal saling mengenal karakter masing-masing. Baru keduanya bisa bicara soal hubungan yang lebih serius ke depan. Di mata Roy Kiyoshi, diajak ke kondangan Thorik dan Alia Masaid baru-baru ini merupakan fase penjajakan tersebut. Di mata Roy, keduanya bisa dengan mudah saling mengenal satu sama lain. Bahkan menurut peneropongan Roy, kedua insan yang sedang kasmaran ini memiliki karakter yang cocok untuk membawa hubungan mereka ke pelaminan kelak. Tapi itu harapan yang masih jauh dari apa yang mereka rajut saat ini. Masih butuh waktu panjang untuk sampai ke tangga pernikahan. Menurut saya, penglihatan saya hubungan mereka sebenarnya oke. Cuma masih dalam tahap penjajakan. Jadi mohon disabar, ditunggu juga berita baiknya. Tapi kalau saya lihat di sini sebenarnya belum panas, belum apa-apa gitu. Jadi menurut saya masih ada waktu lagi untuk penjajakan dan mengenal satu sama lain. Diajak ke kondangan bareng kan bukan berarti udah jodoh ya. Bisa jadi itu kan spend time waktu atau menghabiskan waktu mereka dengan cara itu kan sebenarnya. Jadi menurut aku dibawa ke kondangan bukan berarti udah langsung besok married juga. Ya menurut aku bukan hal yang seperti itu ya, bukan hal yang gampang. Ya saya berdoa aja untuk masing-masing pada beliau, semoga menemukan kecocokan. Itu yang saya harapkan aja. Masa depannya masih belum jelas sih kalau menurut penerawangan saya. Cuma ya doain aja deh buat mereka, semoga mereka bisa berjodoh dan mereka bisa melangkah ke jenjang pernikahan atau yang lebih serius. Ya pada dasarnya kita nggak bisa nebak hari ini kita ke kondangan besok langsung married, enggak. Ya menurut saya gitu sih. Masih kayak PDKT gitu, masih belum jelas juga. Ya aku doa-doa yang baik-baik aja ke mereka. Saya nggak terlalu kenal dengan mereka secara personal. Cuma aku berdoa aja kalau namanya jodoh mudah-mudahan didekatkan. Kalau bukan jodoh ya jadi teman baik. Harusnya hal yang mudah ya untuk mengenal satu sama lain. Ya mudah-mudahan nggak putus deh. Aku doain gitu. Semoga nggak ada apa-apa. Ya kalau menurut saya pribadi sesuai dengan terawangan saya suka sama mereka. Aku rasa mereka cocok ya satu sama lain. Belum kelihatan, belum ada kata pernikahan di sini. Saya masih ngerasa zong dan tapi ya saya berdoa, saya ngerawang, saya juga doain gitu biar mereka menemukan kecocokan dan melangkah ke yang lebih jauh. Berbeda dengan peneropongan anak indigo Roy Kiyoshi terkait kedekatan El Rumi dengan gandengan barunya Syifa Hadju, selebriti Nikita Mirzani entah mengapa justru menampik kabar adanya jalinan asmara antara El Rumi dengan Syifa Hadju. Secara belak-belakan Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Syifa Hadju kini tidak berpacaran dengan El Rumi. Tak hanya itu, Nikita Mirzani bahkan sampai memperingatkan netizen agar tidak menjodoh-jodohkan Syifa Hadju dengan El Rumi. Nikita Mirzani mencemaskan jikalau apa yang netizen usahakan namun nantinya tidak berujung hasil yang diharapkan, yaitu El Rumi jadian dengan Syifa Hadju, maka netizen sendiri yang bakal merasa kecewa. Cipa sama El, Cipa nggak sama El tahu. Kalian tuh jangan suka jodoh-jodohin orang. Nanti nggak jadi, kalian juga yang kecewa. Mengejutkan, peneropongan Roy Kiyoshi melihat El Rumi dan Syifa Hadju memang memiliki kecocokan satu sama lain yang bisa saja berujung di pelaminan. Lantas benarkah asmara El Rumi sebelumnya sempat mampir ke hati selebgram Fujianti Utami, mantan Thorik Halilintar? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Kehidupan asmara El Rumi sebelumnya sempat dikabarkan dekat dengan selebgram Fujianti Utami. Kabar kedekatan Fuji dan El Rumi ketika itu bermula dari upaya perjodohan yang dilakukan tak hanya oleh netizen, tapi juga Raffi Ahmad yang ketika itu sempat dalam nada canda menyentil soal adanya kedekatan El Rumi dengan Fuji di suatu panggung acara. Ketika itu baik El Rumi maupun Fuji, bahkan juga ayah El Rumi yaitu Ahmad Dhani langsung mengklarifikasi isu kedekatan El Rumi dengan Fuji. Menanggapi aksi Raffi Ahmad yang menggoda keduanya tersebut, kabar kedekatan keduanya baik Fuji maupun El Rumi sempat terlihat tersipu malu. Benarkah Ahmad Dhani juga ketika itu mengetahui kabar kedekatan El Rumi dengan Fuji? Lantas benarkah mendengar kabar kedekatan tersebut? Fuji sempat sewot menanggapinya. Fujian. Aduh. Ya itu El Marsya. Wah, gila lu ceweknya banyak juga lu ya. Semua mantan disebut. Ya enggak apa-apa. Fuji elah. Fuji mantan kan? Enggak. Ngaco. Fuji juga bukannya ada kabar dulu dekat sama El Rumi? Enggak. Oh enggak ya? Enggak ada. Maaf Ji, enggak ya? Ya. Kenapa ya aku mulai kena Raffi ya? Ya kan Allah. aku nanya. Hobi banget bikin aku blunder ya. Ini ya, saya nggak merasa saya perlu mengklarifikasi ini, tapi karena beritanya udah melebar kemana-mana dan gosipnya udah terlalu jauh menurut saya, jadi saya merasa perlu untuk mengklarifikasi ini. Poin pertama adalah saya masih jomblo dan saya sedang tidak dekat dengan siapapun. Saya sedang tidak PDKT dengan siapapun dan saya happy. Yang paling penting adalah saya happy. Jadi saya jomblo yang happy sebenarnya. Yang kedua, saya nggak akan menjawab pertanyaan kalian, saya hanya akan memberikan statement yang mungkin menjawab pertanyaan kalian. Jadi ini saya pasti to the point aja. Poin kedua, masalah perjodohan, saya tidak pernah mempermasalahkannya. Karena saya udah pernah dijodohin sama pilot, saya udah pernah dijodohin sama pedangdut, saya dibilang dekat sama si A, saya dibilang dekat sama si F, sama si Y, sampai Z. Dari A sampai Z saya dibilang dekat. Nyatanya saya masih jomblo dan bahagia. Kalau itu yang dijodohin El, saya sih nggak terlalu pikirin ya. Kalau yang dijodohin saya mungkin baru saya kan. Sosok Fuji. Saya nggak tahu, sumpah saya jarang nonton entertainment. El sendiri nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita dia. Ya mereka tuh males bikin cerita sama saya ya, karena saya setuju aja gitu. Berarti nggak ada masalah ya Pak? Nggak ada masalah. Saya nggak terlalu gini ya. Maksudnya ya itu ya boleh lah, mau nikah cepet, mau kawin cepet, kawin lama juga nggak apa-apa. Mau cerai lagi nanti juga nggak apa-apa, kan enak kan kalau saya. Berarti Pak Ade membebaskan? Bebas banget. Yang penting pakai akad. Kriteria menentukan Nggak ada kriteria. Aku betenya pas kalian jodoh-jodohin kalau nggak sesuai ekspektasi kalian ngamuk. Kalian gak ada hak untuk mengatur kehidupan percintaan saya, netizen. Terima kasih. Sempet abang DM nggak sih? Dan aku nggak punya hak untuk ngikutin mau kalian juga walaupun kalian fans atau apa-apa. Tapi kalian gak punya hak untuk mengatur kehidupan percintaan dan pribadi aku. Suka-suka aku mau deket sama siapa, mau upload apa. Selama aku gak merugikan dan minta nasi kalian, tolong ya jangan ngehujat sana sini. Mbak, hidup tuh gak tentang perjodohan aja Mbak. Udah capek aku dengan urusan perjodohannya gak Bang? Iya itu. Ya mungkin kayak ngenes banget kan. Enggak ngenes. Emang aku kayak kelihatan butuh cowok banget ya. Udahlah urusan perjodohan nanti aja. Doain aja lah ya Mas, jodoh gak ada yang tahu. Ya udahlah Mas, yang penting baik aja lah. Aku pusing kalau nggak pakai kriteria. Temen aku nggak ada yang mau jodohin aku, jadi dibiarin aja aku jomblo. Jadi sampai sekarang udah gini. Kriteria nggak ada paling kayak sewajarnya aja lah. Kriteria sewajarnya aja. Kalau laki gimana sih gitu loh, sewajar aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.